Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu Novi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Apakah makanan favorit kamu sayuran, buah-buahan, sate, nasi goreng, bakso, atau lain sebagainya? Wah, ngebayanginnya aja jadi ngiler, jadi pengen semua. Nah, ketika kamu membayangkan makanan favorit kamu atau mencium baunya atau hanya melihat bentuknya, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah mulai bekerja. Bahkan sebelum makanan itu masuk ke mulut kamu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Setelah itu, kamu melanjutkan aktivitas kamu seperti belajar, bekerja, atau berolahraga. Sedangkan itu sebenarnya makanan yang telah kamu makan tadi masih berada di dalam perut dan sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan-makanan itu dicerna agar dapat menghasilkan energi yang kamu gunakan untuk terus beraktivitas. Lalu, di manakah sisa dari makanan itu? Tentunya, sisa makanan dari pencernaan akan dikeluarkan besok harinya ketika kamu buang air besar. Kalian pasti berpikir, sebenarnya apa saja yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu lebih jelasnya, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan kita dimulai di dalam mulut. Di dalam mulut inilah makanan diubah dengan bantuan gigi. Pasti kalian sering menelan air ludah kan? Apalagi makanan favorit ada di depan mata. Lidah berfungsi untuk membasahi makanan. Kelenjar lidah sangat berguna karena menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah merupakan indera pengecap, sehingga kalian bisa merasakan berbagai macam rasa seperti rasa manis, asam, asin, dan juga pahit. Selain itu, lidah juga berfungsi mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Di dalam kerongkongan, makanan akan diremas agar lebih mudah untuk masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak pada rongga perut sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Lambung memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengolah makanan, yang kedua menampung makanan dan minuman, yang ketiga memilah zat berbahaya, dan yang keempat menyerap zat yang baik bagi tubuh. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam usus kecil. Semua zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral akan diserap oleh usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter. Wah, lebih panjang daripada tubuh kita, atau setara dengan panjang jerapah, dan itu ada dalam tubuh kita loh. Setelah dari usus kecil, masuklah ke dalam usus besar. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan sisa-sisa cairan dan vitamin sampai habis. Selain itu juga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi pada pencernaan. Setelah dari usus besar, tibalah makanan tersebut di gerbang pembuangan akhir atau yang disebut dengan anus. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangatlah penting karena menjadi jalan keluar feses dari tubuh, dan sisa makanan yang telah dibusukkan akan dikeluarkan melalui anus berupa feses atau kotoran. Nah, seperti halnya ketika kita membuang sampah di tempat sampah. Nah, anak-anakku, itulah sedikit penjelasan tentang sistem pencernaan manusia. Sungguh penting kan sistem pencernaan manusia di dalam kehidupan kita? Nah, jadi kita harus menjaga sistem pencernaan kita ya, agar terhindar dari berbagai macam penyakit, yaitu dengan cara makan makanan bergizi, mencuci tangan sebelum makan, dan jangan lupa selalu menggosok gigi. Cukup sekian ya materi hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum.